Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Didin Pak Demuja guys. Oke guys, gimana kabar kalian guys? Alhamdulillah, semoga selalu baik-baik saja ya guys dan tetap jadi andalan. Oke guys, untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk perawatan jantan ya, dari mulai penggacoran dan rawatan hariannya ya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu guys. Oke, terima kasih untuk like dan subscribe-nya guys. Oke guys, untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk perawatan lovebird jantan ya guys. Oke guys, langsung saja guys. Untuk yang pertama guys, rawatan lovebird jantan yang saya lakukan saat ini, pertama-tama saya pisahkan lovebird ini dari koloni atau dari sistem tempel. Saya sendirikan burung ini, saya taruh sendirikan jauh dari suara burung lain dan tidak kelihatan burung lain. Tuh guys. Dan biarin dia gacor dulu. Ini selama saya lakukan dia udah mulai narik-narik 3 mingguan guys. Dia sudah mulai narik dengan awal 10 detik, terus naik lagi. Dan untuk penggantungan taruh di satu titik ya guys, satu titik. Penempatan yang bagus ini satu, jangan ditaruh di tempat yang gelap atau yang pengap. Ini kalau bisa ditaruh di ruangan bebas, istilah udara bisa masuk, tapi jangan terlalu banyak lalu lalang aktivitas manusia guys. Nanti burung ini bakal gelabakan juga sih, nggak tenang. Jadi ketika kita gantung burung dalam kondisi tenang dan biarin, insya Allah dia mulai narik untuk penggacorannya guys. Nah, untuk berapa lama sih penggacoran? Nah ini saya nggak bisa nentuin ya guys. Kalau saya pribadi ini mulai kelihatan gacornya 3 minggu guys. Dia sudah mulai mau narik dan semua burung tidak sama ya guys. Ada juga yang nggak sampai 3 minggu udah mau narik, kadang 1 minggu pun juga ada gitu ya, tergantung karakter burung masing-masing lah. Ada yang cepat, ada yang juga yang lambat untuk sistem penggacorannya guys. Oke, setelah burung ini mulai gacor, apa yang kita lakukan untuk rawatan harian? Gimana lah rawatan harian ini guys? Lah sebenarnya untuk jantan ini rawatan hariannya ini sangat simpel sekali guys. Jadi ketika kalian gantung, kalian lepas, udah, ini nggak perlu mandi dulu. Ini untuk awal sebelum penggacoran ya guys. Jadi kalian nggak perlu mandiin, nggak perlu jemur nih, nggak usah lah kita main sistem geletaan lah. Yang penting jauh dari burung dan suara burung jangan terlalu berdekatan. Kalau suara agak jauh nggak masalah, yang penting jangan terlalu berdekatan. Itu aja guys. Untuk sistem penggacoran awal ya guys. Ini. Jadi nggak perlu mandi, nggak perlu jemur, yang penting gantung aja wis, biar suka-suka dia aja. Yang penting tempat tenang dan jangan ditaruh di tempat yang gelap ataupun pengap. Taruh di luar ruangan, itu aja. Nah untuk pakan ini kita bebas. Dalam artian bebas, kita bisa mencari dulu guys. Jadi yang pertama, kalian feeling ini burung mungkin ketika dipirahi tinggi dia lebih aktif nariknya, atau mungkin di birahi rendah atau di birahi tengah. Nah ini nanti kalian bisa koreksi dulu ya guys. Koreksi dalam artian koreksi ini guys, nanti awal kalian menggantung ini bisa kalian kasih pakan kenceng dulu. Dalam artian pakan kenceng, kita bisa pakai Canary Seed barat 1 kilo banding 1/4 atau mungkin 1:1, dan IF setiap hari guys. Kamu kasih dan lihat reaksinya dulu. Entah itu kalian mau cek berapa lama, terserah. Dalam artian itu 1 minggu ada perubahan apa enggak ini burung ketika saya pakai pakan kenceng, atau mungkin dia cuman birahi-birahi tapi enggak bunyi, atau mungkin diem aja atau cuek-cuek aja. Nah ketika dipakan tinggi seperti itu,
baru kalian rubah lagi. Wow, kayaknya ini udah nggak cocok di pakan yang tinggi, baru kalian turunkan dengan pakan yang rendah guys. Biarin lagi, udah pokok geledakin, yang penting cek pakan dan minum harus setiap hari ganti ya guys, dan jaga kebersihan, itu aja guys. Burung di tempat yang tenang. Nah, terus dengan kesabaran, dan kalian lihat oh ini udah mulai narik di minggu ketiga atau minggu kedua atau minggu keempat udah mulai narik, biarkan, tetapkan, jangan dimandikan dulu, biarin dia sesuka hati, biarin dia gacor dor di satu titik tempat ya guys, jangan dipindah-pindah ya guys. Ini satu titik dulu. Ketika dia udah mulai gacor, harian udah mulai bunyi, baru kita pindah ke tempat yang lain. Kita cek dulu burung ini. Ketika satu tempat di titik mulai tahap awal penggacoran sampai dia gacor di satu tempat itu, oke, sip. Itu poin pertama udah kelihatan. Nanti baru kita pindah ke tempat yang lain. Bisa ditaruh di mulai aktivitas lalu lalang kita, aktivitas manusia, ini keramaian, nanti gimana reaksinya dia. Dan itu tetapin satu titik juga, gimana reaksinya dia selama 3 hari. Biarin geledakin aja wis, dia mau narik atau enggak. Kalau dia masih diem karena ganti posisi tempat, berarti burung ini bukan termasuk tipikal yang gacor guys, masih proses, jadi proses penggacoran. Jadi nanti dilatih lagi dengan apa, kita pindah ke tempat yang baru lagi sampai gacor terus seperti itu guys. Emang kesabaran harus nomor 1 guys. Nah itu guys, oke. Ketika burung ini sudah gacor di satu tempat pertama, udah gacor, dipindah ke tempat lain udah gacor, terus di tempat pindah gacor sampai istilahnya harian itu udah dar-der-dor wis sudah. Nah, proses selanjutnya baru kita tahap rawatan harian guys. Karena burung ini sudah gacor, baru kita rawat. Dengan cara apa merawatnya? Nah, kita mandikan, kita embun dulu, rutin embun, terus mandi pagi. Kita mandi pagi terserah guys. Kalau saya sendiri saat ini melakukan sih, saya nggak memaksa untuk dia mandi, cukup saya kasih cepuk, saya jemur, saya semprot spray aja. Dia mandi oke, nggak mandi selama 15 menit dia nggak mandi, saya cabut spray dan saya jemur. Untuk penjemurannya guys, copot pakan dan minum. Penjemuran minimal sih kalau hari-hari emang cerah cukup 30 menit aja guys. Dan karena cuaca, kalau tergantung cuaca juga sih, kadang kan cuaca ini juga nggak nentu juga. Yang penting burung, patokan saya ketika burung udah mulai buka paruh, baru saya angkat, saya angin-anginkan guys selama 15-20 menit itu. Jadi biar dia sisir-sisir bulu, fokus sisir bulu dulu. Setelah usai angin-anginkan sisir bulu, baru pakan dan minum masuk. Nah baru kita tunjang dengan EF, itu enggak masalah. Jadi di sini enggak harus pakai pakan kenceng atau pakan super kenceng atau pakan rendah. Kita lihat masing-masing tipikal burungnya, dirawatan yang mana dan pakan yang mana dia mau gacor, lanjutkan dulu guys. Jangan dirubah-rubah dulu, rubah dengan pelan-pelan aja. Setelah itu gacor di rumah, rawatan udah mulai gitu, nanti baru kita tahap ke tahap pasangan istilahnya. Nah pasangan ini guys, kalian bebas, entah itu kalian kasih pasangan paut, jantan, betina, itu terserah ya guys. Yang penting satu rukun aja guys, dalam satu pasangan tuh rukun. Nah terus banyak juga pertanyaan, Pak De, ini saya jantan tapi nggak mau ngawin, tapi kondisi udah gacor. Nah ini ya guys yang perlu dicermati lagi guys, jantan ini nggak harus semuanya ngawin. Ibaratnya kan ini kan kita bahas perawatan untuk di lomba ya guys, beda lagi bukan di ternak ya guys. Nah jadi yang penting, karena jantan ini juga guys, banyak juga saya juga mengalami, dia udah gacor dor seret, saya kasih jodohan yang ngawin. Nah ini punya saya ini malah
drop, dia malah nggak mau bunyi guys. Jadi diam. Akhirnya saya mikir ini loh, kok bisa ini, karena kita cari-cari lagi, terus kita pisah lagi dengan betinanya selama beberapa minggu, dia mulai gacor. Saya coba lagi, saya masukkan betinanya, dia ngawin, dia malah nggak gacor. Nah ini berarti salah satu tipikal burung yang emang nggak bisa dikawinin guys, dalam artian ketika dia kawin dia drop dan kita harus memulainya dari nol lagi guys. Jadi butuh kesabaran lagi guys. Nah untuk tipikal burung ini guys, berarti cukup kita kasih pasangan yang nggak mau dikawin, dalam artian kita bisa pakai paut atau jantan, yang penting rukun aja guys, cuman itu. Nah jadi bener-bener paham ya guys, nggak semuanya burung jantan itu harus dikawinin, enggak. Jadi kembali lagi kita harus melihat karakternya burung masing-masing guys. Untuk pejantan yang mau ngawin, setelah ngawin cret dia lepas ngawin kita pisah, wah dia gacor. Nah itu wah rezeki besar guys buat kita guys, karena yang seperti itu kita enak sekali guys. Satu, kita bisa mengambil keturunan dari burungnya, dan satu paling enak lah, jadi dia cuma butuh birahi cret, birahi dia ngawin cret, ngawin, setelah birahi dia dilepasin dengan ngawin dia gacor, wah itu udah tinggal setting lapangan ya guys. Nah ini lagi untuk kita, setelah kan kita bahas tadi burung jantan nggak semuanya harus ngawin dan wajib ngawin. Ada yang ngawin itu karena setelah ngawin drop nggak mau bunyi, berarti kalian tinggal carikan pasangan yang istilahnya nggak mau dikawin, yang penting rukun. Nah itu PR-nya guys. Terus kalau memang si jantan ini ngawin, setelah ngawin dia lebih bagus lagi, lebih bagus, nah ini udah rezeki guys, dan kita langsung setting lapangan. Oke, untuk jantan udah gajah di rumah tapi di lapangan masih keokek, masih kepo, oke itu enggak masalah guys, itu sebagian dari proses juga guys, dan inilah uji kesabaran kita yang terakhir guys. Jadi emang kalau di rumah udah gacor duor wis, wow udah meludak gacornya, sesering mungkin bawa ke lapangan aja guys, latih mental burung ini guys. Jadi walaupun kalian nggak dimainkan, cukup yang penting angkut aja ke lapangan. Kalau syukur-syukur kalian bisa gantung di deket-deket gantangan, itu nggak masalah guys, itu lebih bagus. Jadi emang setiap hari pun nggak apa-apa, ajarin terus, walaupun nggak dimainkan digantung aja, cuman itu solusinya guys untuk ngunciin burung. Jadi bukan gacor di rumah pas di lapangan udah bisa tampil, itu no nggak. Jadi emang penguncian emang harus dicari di lapangan. Oke, penguncian burung harus dilakukan di lapangan. Di rumah hanya sekedar perawatan, untuk penguncian lapangan lah jawabannya guys. Jadi emang bener-bener kalian harus ekstra guys. Kan sama juga guys, saya juga ngajarin guys, beberapa kali gantung kita mainkan, yang nggak mau, akhirnya karena terbiasa akhirnya dia udah mulai mau narik, dan itu pun masih pengunciannya tergantung burungnya juga guys, tapi rata-rata sih memang menguji kesabaran agak lama, khususnya di jantan ya guys. Nah, oke. Jadi sekian dari saya, pengalaman saya, semoga bermanfaat buat kalian. Jadi pahami lagi karakter burung kalian. Jadi untuk jantan nggak harus wajib ngawin, ada juga yang nggak ngawin, ada juga yang ngawin gitu loh. Jadi pahami bener-bener di mana intinya, di mana titik gacornya jantan, itu dulu PR-nya. Temukan PR, setelah kita menemukan jawaban dari titik kegacoran, baru kita tahap perawatan harian, mulai mandi. Dua, kita mulai dengan tahap pasangan. Yang ketiga, kita main ke lapangan. Jadi kesabaran guys itu guys, jadi enggak bem salah bem abrakadabra bos ini langsung jadi, no, tetap kesabaran ada nomor satu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian pengalaman dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, tetap semangat dan semoga menjadi andalan. Oke, saya Didin Pak Demuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koncer andalan.